Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Bildatil awliya, bildatil awliya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya. Kalau mau jawab boleh lihat, Baik. boleh dibuka mic-nya baru tutup lagi ya. Sehat semuanya. Baik. Baik. Oke, sekarang Pak Hasan sapa dulu yuk. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yuk, Pak, takbirnya mana? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Ya, nggak ke sekolah hampir 2 tahun jadi lupa ya. Ayo semuanya siap. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah wa sallallahu Muhammad wa ala Rasulina Muhammad. Anak-anak, hari ini kita kembali pembelajaran secara daring. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan sehat terus anak-anak semuanya ya. Ya. Oke, baik. Yang hadir hari ini di Zoom kita ada 8 ya, 10 dengan Ibu Asesor dan dengan Pak Hasan ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, silakan Rapi Alif dipimpin untuk baca doa. Apa Pak? Dipimpin baca doa Rapi Alif. Kayak biasa ya, bersiap, berdoa, memberi salam baru berdoa ya. Ayo nak. Surat apa Pak? Dipimpin untuk baca doa. Kalau mau belajar, doa mau belajar sayang. Ya, Robi Sinil mah, ayo. Ayo semuanya mengikuti ya. Ya, bersiap, memberi salam, kemudian berdoa Rafi Alif. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ditambahkan surat Al-Fatihah Rafi Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikutin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah awali dengan doa. Kemudian sebagai penyemangat kita nyanyikan dulu himne madrasah ya. Lagu yang kalian suka kalau nyanyi itu ya. Oke. Silakan lihat ke layar, pasang share himne madrasahnya ya. Oke.
semuanya. Ayo semangat terus pagi. Kayaknya baru pada bangun. Baik, Bapak Nana tetap semangat ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Hasan pengen tes fokus dulu agar kalian nanti bisa belajar dengan lebih efektif ya. Oke, semuanya? Ya, kenapa? Oke, silakan tangannya semuanya ada di depan. Angkat dua tangannya. Handphonenya kalau yang handphone boleh taruh di depannya, boleh disenderin, boleh ditaruhin bantal. Nah, gimana lah baiknya anak-anak ya. Kita mau tes fokus biar kita belajarnya hari ini bisa lebih fokus ya. Oke? Siap semua tangannya? Mana tangannya? Tangannya ke depan semua. Oke, ikutin gerakan bahasan ya. Kalau bahasan 1, 2, 3 pegang. Nah gitu ya. Ikuti perintah bahasan. Ya, ikuti perintah bahasan. Kalau ada gak usah ya Pak. Ada soalnya. Ya. Kenapa? Siap. Oke, siap yuk tangannya semua. Tangannya siap. Yuk. 1, 2, 3 pegang pipi. Pegang apa? Ayo Mbak Bibi. Oke. Nah, fokusnya adalah ikuti perintah bahasa. Ya, siap. Diulang lagi siap. 1, 2, 3 pegang bahu. Bahu. Oh, Kak, ayo. Mana bahunya? Bahunya. Iya. Masih ada yang ngikutin gerakannya ya. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3 pegang telinga. Ayo. Oh, Oke. Baik, makasih anak-anak semuanya. Baik. Ya. Jadi ice breaking tadi itu mengetes fokus. Apa fokusnya? Bahasan sudah kasih tahu, ikuti perintah bahasan, bukan ikuti gerakannya. Makanya anak-anak harus bisa mendengarkan dengan baik agar mendapatkan perintah dengan baik dan bisa melaksanakan dengan baik. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, makasih. Baik anak-anak, terima kasih sudah bergabung. Kita sudah pembukaan baca doa, pendahuluan, sudah nyanyi dan sudah speaking. Kita akan langsung masuk ke materi kita hari ini. Oke, sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke, kalau yang sudah siap boleh angkat tangannya. Yang sudah siap boleh angkat tangannya. Bentar. Oh, lagi siap-siap. Oke, baik. Baik anak-anak, kita masuk dalam tema 2 subtema 3. Pendalaman materinya adalah persatuan dalam perbedaan. Ya. Oke, bentar ya. Baik, anak-anak bisa lihat di layarnya itu bersatu. Tema 3 adalah bersatu kita teguh. Pembelajaran 1 tentang apa? Tentang teks proklamasi. Nah, tentang teks proklamasi. Anak-anak bisa lihat di tampilan layarnya. Di situ ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar teks proklamasi dengan tulisan tangan. Yang di bawah itu adalah gambar teks proklamasi dengan apa kira-kira? Kalau di atas dengan tulisan tangan, kalau yang di bawah
Komputer. Komputer yang lain dengan apa? Teks proklamasinya di bawah. Ketikan. Nah, mantap Rabi Alif. Itu ketikan karena pada tahun 1945 itu masih komputer masih belum banyak dikenal kalaupun ada ya. Gitu. Jadi banyak yang menggunakan ketikan. Baik. Nah, dari gambar itu Pasan ingin menyampaikan, boleh dilihat teks yang ada di sebelah kiri, ya. Di situ ada tentang BMDA. Nah, BMDA, silakan Pasan kasih waktu 2 menit untuk membaca teks yang BMDA. Kalau tidak terlihat, kalian lihat di buku tema yang di tematik. Subtema 3 pembelajaran 1, di situ juga ada teksnya tentang BMDA. Kalau di layarnya tidak kelihatan, kamu bisa lihat di buku tematik ya. Oke, Pasan kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silakan dari sekarang, silakan baca tentang BMDA dan naskah asli proklamasi. Kalau di tematik halaman 50 ya. Silakan baca. 15 detik lagi ya. Udah selesai. Oke. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Tadi sudah membaca tentang BMDA. Nah, sekarang Pasan tanya. Atau kalian yang mau tanya nih tentang BMDA, apa yang kalian temukan atau yang kalian ketahui tentang BMDA? Ayo. Apa Pak nggak dengar Pak patah-patah? Nggak dengar suaranya Pak. Ya, apa yang kalian dapatkan atau kalian ketahui setelah membaca teks tentang BMDA dan naskah asli? BMDA yang menyimpan teks proklamasi asli bukan Pak? Keren Rapi Alif. Yang menyimpan naskah asli proklamasi. Yang lain, apalagi yang kalian temukan? Apalagi yang kalian temukan? BMDA membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada hari Selasa pagi ya Pak. Ya, good. Bawa trek asli proklamasi pada hari Selasa pagi. Ya. Tanggal 19 Mei 1992. Ayo apa lagi yang kalian temukan? Yang lain apa lagi? Oke, tadi sudah ada 2. Nah, salah satunya diserahkannya kepada Presiden Soeharto. Oke, berikutnya silakan kalian lihat dan amati teks proklamasi. Ya. Kasih waktu 1 menit. Oke, makasih. Nah, sekarang Pasan minta kalian untuk memikirkan. Ya, baik anak-anak. Kalau tadi sudah lihat tentang teks siapa tuh BMDA, kemudian teks proklamasi yang tulis tangan dan ketik. Sekarang Pasan mau tanya, dari teks ini coba kalian pikirkan pelan-pelan, ada tidak kalimat baku dan tidak bakunya? Yo. Kalimat baku dan tidak bakunya ada nggak?
Coba, kalau kesulitan lihat di layar boleh lihat di buku. Ada kalimat baku dan tidak bakunya nggak? Atau ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya nggak? Banyak kata tidak baku bukan Pak? Banyak. Kalau banyak itu masih kalimat baku ya, kalimat yang sesuai dengan EYD, Ejaan bahasa Indonesia yang benar. Oke, untuk mempercepat, kalian coba lihat teks proklamasi yang ketikan. Ya, teks proklamasi yang ketikan, kalian lihat, kemudian kalian perhatikan. Di situ ada tulisan, ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan. Nah, itu adalah ejaan lama. Ya, yang benar itu adalah mengatakan. Berarti itu kalimat yang tidak baku karena tidak sesuai dengan ejaan EYD ya, ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian di bawahnya masih proklamasi yang ketikan, ada yang berbeda-beda nggak? Coba perhatikan kalian teks proklamasi yang ketikan. Ayo, perhatikan di bawah. Hal-hal jang mengenai. Nah, jang itu adalah tidak baku, ya. Itu yang tidak baku. Kemudian terus pemindahan kekuasaan. Coba hurufnya apa aja tuh kekuasaan? Ayo. Kekuasaan. Di kekuasaan itu ada, harusnya kan keku pakai u. Nah, di situ kekuasaan. Nah, itu namanya juga tidak baku. Kemudian di bawah itu ada bulan. Koelan 8 tahun. Nah, jadi teks yang diketik itu maupun yang tulisan tangan banyak yang tidak baku, tidak sesuai dengan ejaan, EYD, ejaan yang disempurnakan. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin kalian masih agak bingung. Nah, apa kalimat baku dan tidak baku? Nah, sengaja nih Pak Hasan nih tanya nih. Sengaja tadi belum diselesaikan, maksudnya belum dijelaskan. Kata baku. Apa kata baku? Kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini namanya PUEB untuk yang baru. Kalau yang lama apa namanya? Ada yang tahu nggak? Enggak. Hidupin dulu mic-nya kalau mau berbicara. EYD. EYD, good Alif. Jadi sebelum PUEB itu ada namanya EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Biasanya dia tahun, ada yang nggak ingat nggak tahunnya tahun berapa tuh? Kalau PUEB itu ya 19. Kalau PUEB itu sekitar, kalau tidak salah tahun 2000
tahun 2000-an. Ya. Oke. Kemudian kata tidak baku, bisa kalian lihat di layar ya. Kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Atau kata tidak baku, tidak sesuai dengan KBBI. Ada yang tahu nggak KBBI apa? Nah, kalau YBI, Yayasan Bimbingan Islam Al Mubasyirin kan. Nah, kalau KBBI, ada yang tahu nggak? Ayo. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu tentang kata baku dan tidak baku. Lanjut. Nah, Hasan punya beberapa kata nih yang kalian bisa perhatikan. Mana yang termasuk kata baku dan tidak baku. Ya. Oke, yang pertama. Yang baku itu, Yang di kiri. Yang baku itu aktivitas, apa aktivitas pakai F? Pakai Pakai V V. apa pakai F? V. Nah, V. yang benar tuh yang pakai V. yang baku pakai F, aktivitas. Ya. Kalau pakai V itu yang tidak baku. Yang di bawahnya amfibi apa amfibi? Yang pakai S apa pakai yang PH? Yang pakai B. Yang pakai S, amfibi yang baku. Karena kalau kita cari di KBBI nggak ada, ya. Kemudian besok apa esok yang baku? Besok. Besok ya. Kalau esok itu bahasa sehari-hari kita. Cabai apa cabe? Cabai. Hah? Cabai. Cabai. Cabai itu bahasa pasar Mincos. Ya. Bahasa pasar Mincos. Yang benar adalah cabai. Baik anak-anak, terkait dengan yang tadi, Pasan minta nanti tugas di rumah kalian buat dua contoh kata baku dan tidak baku. Silakan mulai cari. Dua contoh kalimat. Dua contoh. Sebentar. Kata-kata apa suaranya? Ya sebentar ya. Kata-kata apa suaranya? Oke, perhatikan. Pasan kasih tugas di rumah nanti kalian buat kata baku dan tidak baku dua. Ya, yang baku tidak baku apa, terus kata baku dan tidak baku apa. Seperti yang Pasan contohkan tadi. Kalau contoh Pasan tadi kan Cabai. nah, ini kan 1, 2, 3, 4, ini ada 8. Kamu cukup cari 2, tapi yang bukan di sini, ya. Yang bukan sudah Pasan contohkan yang lain. Silakan nanti boleh cari, boleh searching, boleh nanya ya. Ke Mbah Google juga boleh. Oke, kita lanjutkan ke KD pembelajaran IPA, ya. Oke. Tentang apa? Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Ya, manfaatnya ada 4. Pertama, untuk bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, dan bahan obat. Nah, yang pertama Pasan contohkan nih, namanya lidah buaya. Ya, memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Kemudian menyerap polusi udara. Nah, berikutnya dagingnya bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka bakar. Oke, berikutnya ada pohon bakau. Pohon bakau. Apa kira-kira fungsinya pohon bakau yang sering kita temui di pantai pesisir?
Untuk apa? Untuk menjaga pantai dari abrasi. Ya, tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan pesisir dan tumbuhan dari terjangan ombak. Oke. Berikutnya, nah sekarang kita masuk ke hewan. Kalian lihat di situ ada gambar cacing. Tahu nggak cacing? Tahu cacing. Iya. Ya kan? Nggak tahu. Tahu cacing ya, kalau nggak tahu cacing, waduh. Aduh. Nah, sekarang cacing lagi naik daun, tidak hanya di tanah doang. Lagi naik daun. Bukan naik ke atas pohon ya. Maksudnya lagi naik daun itu digemari oleh tukang pancing ikan. Oh, mereka mau mancing ikan pakai cacing ya. Oke. Apa sih manfaatnya cacing bagi manusia dan lingkungan? Nah, cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur, tanahnya subur. Kemudian membuat tanah berpori. Yang terakhir, menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman membuat tanah mampu menyerap air. Itu ya. Oke. Berikutnya ada domba. Domba. Suka ketemu ini nggak kalau Idul Adha? Pernah. Pernah diseruduk nggak? Tapi nggak sering, pernah sekali doang. Ya, ini namanya domba. Kalau yang kambing, yang mbek, yang begitu, yang nggak ada bulunya. Nah, ini yang begini namanya domba. Oke, kita lihat. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambutnya tebal. Jadi rambutnya di seluruh tubuh. Nah, mujur Maulana cuma di kepala doang. Kalau badannya numbuh rambut semua gimana Maulana? Ya. Aku udah matiin kamera. Kemudian apa fungsinya? Menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Jadi kalau musim dingin badannya hangat. Kemudian lembu juga dimakan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Nah, konon jaket yang menggunakan bulu domba itu harganya di atas 500.000. Ya. Ini gimana? Oke. Gimana? Nah, tadi sudah sampai di domba. Oke. Pasang kasih tugas lagi. Tugas sekarang kalian cari satu tumbuhan yang mempunyai manfaat bagi lingkungan dan manusia. Bebas, tumbuhan apa saja atau pohon apa saja. Yang kedua, bebek. nah, cari juga satu hewan yang bermanfaat bagi lingkungan dan manusia selain yang sudah Pasan contohkan tadi. Ya, dicatat aja nanti besok baru kalian kumpulkan. Ya, nanti hasilnya dikirim aja di classroom ya, biar Pasan nanti mudah untuk Oke, sebelum diakhiri Pasan review. Tadi kita sudah belajar apa saja tentang apa? BM dia. Siapa tuh BM dia? Iya, Pak. Nah, BM dia itu adalah orang yang menyelamatkan teks asli. Teks proklamasi asli tulisan tangan. Nah, itu BM dia. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu sesuai dengan EYD atau apa tadi? Kalau yang terbaru itu apa namanya? BU apa tadi? Mana tadi? BI ya. Nah, itu kalimat baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan dan manusia. Jadi ada tanaman lidah buaya dan pohon bakau, kemudian ada cacing dan domba. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, terima kasih. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah mencari kata baku 2 macam kata bakunya. Silakan nanti boleh searching atau tanya. Yang kedua menulis 1 tumbuhan dan 1
hewan yang mempunyai manfaat bagi lingkungan dan manusia, ya. Oke, baik. Itu saja review dari Pasan. Kita akhir dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan. Wal asri innal insana lafi khusr illa amanu Baik, terima kasih anak-anakku semuanya sudah hadir hari ini. Raffi Alif, Gladys, Maulana, ada Wahyu, Muhammad Rizky, Anissa Ramadhani, dan Anissa Fitri. Ya, oke, makasih. Anak-anak sehat terus di rumah. Ingat jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ingat 5M 1D. Cuci tangan, memakai masker, menjauh kerumunan, membatasi jaga jarak, membatasi mobilitas dan berdoa. Nah, gitu saja dari Pasan. Ketemu lagi nanti hari Senin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.